Nih aku lagi nungguin nih ya. Tukang cari kroto. Jam segini kok belum nyampe. Mungkin karena hujan tadi ya. Ini deras sekali hujannya. Udah malam nih ya, udah gelap. Tapi kok belum nyampe. Oke lah, sambil nungguin ya. Mungkin alangkah baiknya waktu untuk menunggu tukang kroto ini tadi saya gunakan untuk menjawab pertanyaan yang ditulis teman-teman di kolom komentar YouTube ya. Ini dari Dewi Erdian. Mau tanya, murai saya digantang langsung lowo dari pertama sampai akhir. Harian JK55 di rumah burung gacor. Tapi ketika saya ablak sore mau saya kerodong, lihat kerodong langsung ngejar, kerodong langsung gigit kerodong. Sambil ngelowo, tolong dijawab Om, terima kasih. Gini ya, kalau untuk memastikan tentu saja saya harus tahu burungnya. Tapi kalau sedikit saja untuk ya paling tidak sebagai gambaran saja, toh saya sendiri ini kan cukup banyak ya untuk menangani burung-burung yang bermasalah, ngelowo dan masalah-masalah yang lain. Entah itu burung yang nantinya lanjut aku rawat sebagai burung gacoan atau nantinya saya jual. Toh yang namanya burung ada trouble itu kalau saya ada feeling dengan burung itu dan akhirnya terselesaikan permasalahan itu, maka apa harganya jadi nggak murah lagi gitu kan ya. Oke lah, ini cerita soal pengalaman saja. Kayak burungmu ini tadi, ini hampir sama lah. Saya ada baru-baru ini punya burung ya, saya dapat dan kebetulan juga sudah terjual. Burungnya seperti mana burungmu? Ya. Ternyata nih, jadi mungkin kalau kamu dan teman-teman yang lain juga mungkin akan beranggapan bahwa ini pasti burung yang tinggi sekali untuk emosinya gitu ya. Karena apa? Burungnya cenderung galak. Oke. Nah, cuman ternyata permasalahan di burung ini itu bukan ya oke lah dia galak itu dasarnya karena dia jinak. Tetapi burung ini ternyata dengan settingannya di pemilik sebelumnya nih ya, ini kan juga udah ke tangan berapa gitu ya. Kondisinya kurang bagus burung itu. Ya ingat, kondisinya kurang bagus, di mana burung punya karakter dan dia cukup temperamen. Nah, biasanya begitu tuh. Bukannya dia bunyi, ngelowo sambil apa nyerang seperti itu. Oke, itu ya. Selain itu, teman-teman pernah ini lihat ya video di mana saya bahas barakuda. Nah, barakuda ini bisa dikatakan burung yang saya rawat cukup lama dan ada apa cerita yang wah dalam perjalanan saya merawat barakuda itu ya. Dari nemukan barakuda itu terus gimana mengatasi permasalahan barakuda dan masalahnya siapa sih si barakuda itu? Ya itu tadi ngelowo. Ngelowo galak. Maka kan ini kan satu gambaran saja karena saya tidak bisa memastikan burungmu seperti apa. Tentu saja kalau pengen betul-betul ya saya harus tahu burungnya ya. Tapi paling tidak ini bisa untuk gambaran. Tadi kan saya bilang karena satu burung yang saya kasih contoh adalah burung yang kondisinya kurang bagus sehingga dia ada ngelowo. Nah sekarang untuk di barakuda ini kondisinya bagus. Burung kalau digantangkan pasti awal itu ada ngelowo. Otak-atik settingan, naik turun settingan. Mungkin kamu juga pernah melakukan hal yang sama seperti mana yang saya lakukan. Wong namanya juga orang nyari solusi gitu kan ya. Naik nggak bisa, cenderung diturunkan. Tapi di saat diturunkan burung itu oke lah. Pernah satu waktu dia tidak ngelowo. Ya mungkin di beberapa pertemuan oke dia banyak nggak ngelowonya. Tapi kerjanya nggak bagus. Kerjanya cenderung nggak bagus, kayak burung tuh flat, datar, malah nggak dapet durasi, bunyinya sesekali dia nembak gitu ya, jadi main aman, nggak asik banget pokoknya. Ya gimana mau kerja maksimal kalau kerjanya aja kayak gitu. Saya pingin dia itu kerja maksimal. Dan ternyata apa yang saya temukan, ini tidak ada hubungannya dengan settingan ya, karena akhirnya settingan tetap saya kembalikan ke settingan awal. Di mana rawatan yang biasa saya berikan ke burung itu. Jadi ini bukan masalah itu.
Karena saya pernah naikkan bagaimana, turunkan juga tetap aja seperti itu. Yang kalau diturunkan dia itu memang oke lah, dia nggak ngelowo tapi kerjanya nggak bagus. Tapi kalau sedikit dinaikkan atau ya jangkrik kan akhirnya cuma 55 itu ya, itu dia ada ngelowo di depan itu. Saya coba untuk cari apakah tenaganya yang diperlukan, saya coba untuk berikan tambahan EF, saya juga berikan suplemen, tetap aja begitu. Ada ngelowonya. Ternyata nih, ya, dia sembuh nggak ngelowo nih ya. Jadi kalau sembuh 100% sih enggak. Tapi untuk mengantisipasi supaya dia tidak ngelowo, yang jelas seperti itu. Karena ini bentuknya pengondisian yang selalu saya berikan di setiap burung itu mau digantangkan. Khususnya untuk sesi pertama loh ya. Kalau di sesi kedua dia sudah enak. Ya, dia nggak ngelowo kalau di sesi kedua. Tapi kalau di sesi pertama itu pasti ngelowo. Dan akhirnya ketemunya gimana? Jadi nyampe lapangan, ya ini nggak ada rubahan settingan ya, tetap jangkriknya 55, terus H1 atau H-1 itu hari, anggap aja lombanya hari Minggu, hari Sabtunya itu saya setut, tetap ada setutnya jangkrik ya untuk tenaga dia. Oh nanti nggak ngelowo, iya tetap dia ada ngelowo sebenarnya, cuman untuk mengantisipasi supaya tidak ngelowo di lapangan, waktu ketemu burung itu tadi, maka apa yang saya lakukan? Burung itu saya ablak. Nyampe lokasi lomba, saya tetap jauhkan dari lokasi lomba ya, supaya dia nggak gembrong-gembrong, karena ini burung gembrong-gembrong nih. Dan dia kalau nggak gembrong-gembrong, biasanya dia itu banyak lompat. Nggak usah lihat burung lah, nggak usah lihat orang bawa sangkar lah ya. Krodong pun itu juga kalau saya pegangin gitu, saya halus-halus krodongnya, itu dipatuk sama dia. Ya maka saya jauhkan, biar dia tidak naik emosi terus ya. Terus nanti mungkin sekitar 2 sesi sebelum gantang. Jadi sebelum burung saya naik, 2 sesi ini saya baru dekatkan di lokasi lomba dan saya ablak. Betul-betul saya ablak ya, tapi nggak saya lihatkan burung. Jadi saya buka kerodongnya, saya ablak. Udah ya, sekitar kurang lebih ya 1 sesi lah. Jadi 2 sesi sebelum gantang, di sesi itu udah aku ablak. Sesi berikutnya akhirnya kan itu kan di kerodong. Ya kembali di kerodong lagi. Paham kan maksud saya? Jadi kurang 2 sesi. Sesi yang pertama itu dia nanti diablak ya sampai habis kelasnya. Anggap aja nih murai, kacer, lakbet gitu ya, atau kenari gitu. Udah gitu aja ya. Kenari naik nih, tablak. Terus setelah kenari naik kan kacer di kerodong lagi. Terus setelah itu kan murai batu, baru digantangkan. Itu bener-bener nggak ngelowo, nggak ada awalan ngelowo, kerja langsung enak. Kerja langsung enak gitu ya. Setelah itu di sesi kedua nggak diapa-apain, cukup dijauhkan dari lokasi lomba biar dia nggak gemprong-gemprong terus. Nanti digantangkan juga langsung enak. Itu si barakuda itu begitu stabil. Saya bawa, saya rawat tuh barakuda sekitar 6 tahunan ya, ikut sama aku 6 tahun, ikut bapak itu sampai dia mati ya, mungkin 9 tahunan ikut bapak itu. Dan kasusnya begitu, pernah juga bapak itu coba untuk tidak ablak. Ternyata juga tetap ketemunya yang paling enak, yang paling benar, yang jadi jawaban dari permasalahan ngelowo itu tadi, yaitu diablak. Tuh ya, artinya ini tidak ada kaitannya dengan settingan, karena settingannya tetap. Cuman itu tadi, di mana tensi burung itu on fire terlalu tinggi, burung tipikal agresif, maka perlu ada sedikit pengondisian, ya, upaya lebih untuk supaya dia tidak ada masalah ngelowo itu tadi. Paham ya yang saya katakan ini tadi? 2 kasus yang berbeda, sama-sama ada ngelowonya. Kalau yang pertama itu kasus ngelowo karena memang kondisinya tidak bagus. Yang kedua, burung yang kedua si barakuda itu kondisinya bagus, tapi ya itu tadi. Ya, ngelowo-ngelowo itu tadi yang dia ketemunya enaknya pokoknya di lokasi lomba itu saya ablak. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu. Ini udah nyampe nih kerotonya ya.